Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, ya Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih dapat menikmati nafas kehidupan dan kami masih dapat menikmati udara pada pagi ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami. Berilah kami kekuatan, hikmat, dan pengetahuan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 19 Januari 2021, tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 6, demikianlah bunyinya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita menderita? Pasti setiap manusia pernah mengalami penderitaan. Walau penyebab penderitaan itu pasti berbeda-beda. Nabi Yesaya pun menubuatkan tentang penderitaan yang harus Kristus alami demi menanggung dosa manusia. Lukisan penderitaan Kristus dalam nubuatan Yesaya ini sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Tidak ada satupun bagian dari hidupnya yang luput dari penderitaan. Penderitaan Kristus bukan karena dia bersalah, tetapi justru karena dosa manusia. Penderitaan di atas kayu salib sangat tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh manusia. Kitalah yang membuat dia tersalib. Kitalah yang membuat dia menderita. Karena dosa kita, seharusnya kita yang disalibkan. Dalam pasal 53 dilukiskan bagaimana rupanya yang tidak mempunyai daya tarik sehingga orang tidak ingin melihatnya. Rupanya bukan seperti manusia lagi. Ia tidak kelihatan tampan dan semarak pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang. Penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Ia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia terputus dari negeri orang hidup. Setelah Kristus menebus kita, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita diibaratkan seperti domba tersesat. Kita berjalan semau kita dan kita hidup menuruti kemauan dan langkah kita saja. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita hidup menuruti daging dibanding menuruti roh. Namun ketika Kristus sudah menggantikan kita di kayu salib, maka kita sudah menjadi ciptaan yang baru, di mana bukan kita lagi yang punya kita, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Bila domba berjalan sendiri, apa yang akan terjadi? Tentu dia akan diterkam serigala, dan dia akan binasa. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak dipimpin dan dibimbing oleh gembala kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan bisa binasa.
Oleh karena itu, melalui teks ini, melalui renungan pada pagi hari ini, hendaklah kita terus berjalan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Sang Gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Tanpa bimbingan Tuhan Yesus Kristus, kita akan tersesat dan akhirnya kita bisa binasa, terjerumus oleh tipu daya dunia ini. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Kristus, Gembala kami yang baik, tuntunlah kami senantiasa, karena kami tidak dapat berjalan seorang diri. Karena kami tahu perjalanan kami tidak selalu mudah dan membawa keberuntungan. Namun ketika kami berjalan bersama dengan Kristus Sang Gembala kami, maka kami bisa melaluinya dengan ucapan syukur dalam Kristus Yesus Sang Penebus dosa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.